Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulin hauli minal ahwali muttahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wamnun ala zamana hadir bimaghfiratin ladaika wajah raja'i ghairu munakisin Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min azami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita ngaji bahar kitabnya Mukhtarus Syafi kalau saya nggak salah itu ada bahar yang seperti itu. Ya Rabbi bil Mustafa mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa. Nah itu kita Mukhtarus Syafi ngaji aja nanti kalau sempat. Jadi bukan itu yang mau kita omongin. Itu kebetulan saya lagi ingat kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini ada yang bertanya, Bang, Ana udah menikah 11 tahun, tapi belum punya anak. Dan juga rumah belum punya. Jadi ketawa Bang, bukan ketawa, emang begitu. Cara ngomong saya begitu, bukan ngejek siapa-siapa ini. Saya pun gak punya juga. Bukan ngejek siapa-siapa, emang cara ngomongnya begitu. Masa kita ngomong Masa kita ngejawab ngomong ngebentak-bentak ya kagak mungkin kan. Bil hikmati wa mau izotil hasanah. Senyum sapa salam kata Pak Polisi mah. Kita juga begitu. Jadi begini, beliau mengatakan udah 11 tahun Bang belum punya anak dan belum punya rumah juga. Kalau masalah dan doa apa sih Bang? Amalan apa sih biar doa-doa anak terjawab? Nah, sebelum saya ngomong panjang kali lebar kali tinggi, ini tolong diperhatikan kakak nomor 1 kan, supaya doa kita dijawab oleh Allah. Nomor 1, jangan ada makan riba. Nomor 1. Nomor 2, jangan apalagi barang yang haram, jangan. Kalau dulu pernah itu susah itu. Makanya kita istighfar dulu. Nomor 1 itu ya, itu jangan makan riba. Kedua, jaga hati orang. Jangan ada orang terluka gara-gara lidah kita. Apalagi kakak kita, abang kita, empok kita, adik kita, encang kita, encing kita, paman kita, om kita. Jangan sampai mereka luka. Apalagi orang tua kita. Jangan. Dan tetangga-tangga juga. Yang ketiga, jalin hubungan baik dengan siapapun. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dibanyakan rezekinya, Ausil arham, maka sambungkan silaturahim. Au kama qala Rasul. Kurang lebih begitu. Nah, apa amalannya Bang? Kalau kita lihat Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, ya Allah ini ra'su saiba walam akun bidu'aika, rambut saya ini sampai putih ya Allah. Saya tidak pernah berputus asa berdoa kepadamu. Nah, ini Nabi Zakaria. Memang sih orang kalau nggak punya anak agak susah ya. Maksudnya orang pada beli pampers, kita nggak beli pampers jadi susah. Orang punya beli susu, kita nggak beli susu, jadi kagak enak juga. Kasih sayang orang tua perlu dicurahkan. Jadi apa amalannya Bang? Dulu ini saya satu kisah, ada seorang datang kepada Syekh. Ya Syekh, saya panen saya rusak. Apa obatnya Syekh? Saya bilang banyak-banyak istighfar. Lalu yang kedua, ya Syekh, saya udah menikah, udah lama tapi nggak punya anak. Apa obatnya Syekh? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Lalu ada lagi orang bertanya, ya Syekh, perdagangan saya bangkrut. Apa obatnya Syekh? Banyak-banyak istighfar pada Allah. Lalu muridnya bertanya, ya Syekh, orang bertanya 3 pertanyaan beda-beda, tapi engkau jawabannya cuma 1, istighfar aja. Apa begitu Syekh? Saya tidak mendengar lain selain apabila istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Di dalam surat Nuh, banyak-banyak istighfar kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah itu. Nah, saya dengar dari siapa itu? Dari Habib Nopel, orang yang membaca salawat, mereka malaikat mengistighfarkan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata kita, apa kata malaikat? Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Nah itu, kita perbanyak baca salawat. Nomor 1. Salawat apa Bang? Banyak salawat sikutnya. Salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca minimal 400 kali setelah salat Isya. Nah, lalu sholawat Jibril dibaca setiap saat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, sholawat Ibrahim, sholawat munjiat dibaca tengah malam. Kapan tuh tengah malam?
Habis sholat sunat 4 rakaat dibaca tengah malam. Sholat sunat dulu 4 rakaat, lalu bacaan pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 10 kali. Yang rakaat kedua 20 kali. Rakaat ketiga 30 kali. Rakaat keempat 40 kali. Setelah salam duduk membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwaji wa zuriyatihi wa ahlu baitihi sayyidillahi lahumul Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai selesai, lalu baca sholat munjiat 1000 kali. Sekali duduk. Bang, nggak kuat. Ya inilah payah banget. Apa namanya? Cita-citanya mau terkabul tapi perjuangannya nggak ada. Biqadaril kadi tuktasabul ma'ali pamantolaba ulasa kulayali. Nah, bagaimana kecapean kita, begitulah apa yang kita dapat. Li ajli ridoka ya maulal mawali, untuk mencari ridho engkau ya yang maha agung, yang maha mulia. Ulah sahrul layari, aku tinggalkan tidur di malam hari. Nah, itu. Jadi bacalah sholat munjiat 1000 kali di tengah malam. 1000 kali setelah sholat hajat. Setelah itu berdoa kepada Allah, mohon doanya. Biasanya kalau kita mulai jam 12 malam itu akan berakhir sekitar jam 4, karena 4 jam. Baca sholat munjiat, kan ada sholat munjiat itu di apa namanya di channel ini juga udah saya buat, cari ada aja di playlist bagian sholat munjiat. Nah itu dibaca sholat munjiat 1000 kali di tengah malam, akan berakhir jam 4. Nah jam 4 itu sepertiga malam, saat-saat Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai bani Adam, siapa yang punya masalah, siapa yang punya penyakit, siapa yang punya kesulitan hidup, datang kepadaku saat ini di sepertiga malam, aku akan mengabulkannya. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan laka. Walaupun lakanya kepada Rasulullah, tapi kepada kita juga umatnya kena. Asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian daripada malam, min itu ba'i dua bayin wa tadi bil kamkina bi min wa qata'ti liba adil ajmina. Itu Alfiya Ibnu Malik. Beliau mengatakan min itu adalah min sebagian. Jadi wa minal laili sebagian daripada malam, tidak sepenuh malam tapi sebagian daripada malam aja. Yaitu kapan? Saat-saat doa-doa istijabah, saat-saat Allah memerintahkan kita untuk datang kepadanya. Kapan itu? Yaitu antara jam 3, jam 4. Nah, kalau di sini jam setengah 5 masih bisa karena subuh jam 5 lewat. Nah, itu kita datang. Allah menyuruh itu. Datang kepadaku saat ini siapa yang punya masalah, punya kesulitan. Apa yang masalahnya? Ya Allah nggak punya anak, minta sama Allah. Dan usaha juga kudu ada. Dulu saya ada satu kawan itu akrab betul sama saya. Beliau bercerita begini, Saleh, dia bilang kan, saya ada suatu saudara, ini anak dia nih mahal Saleh. Mahal bagaimana? Itu $10.000, entah $100.000. Itu di Australia. Maksudnya bagaimana nih beli? Bukan itu pakai sistem apa deh namanya kedokteran modern itu. Itu alhamdulillah, cuma sayangnya gini, saking gembiranya tuh disangka anak laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Padahal semua dokter bilang anak laki, ya anak perempuan juga gak ada masalah, emang kenapa? Kan bagus, Maryam kan anak perempuan, Khadijah perempuan, Fatimah perempuan, Aisyah perempuan. Nah ya kan, perempuan laki sama bagusnya. Kemudian membaca sholawat itu, sholawat munjiat itu dibaca tengah malam. Itu mohon kepada Allah. Nah itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Dia itu Maha Pengampun. Nah itu amalannya itu dibaca itu istighfar. Istighfar yang banyak, lalu membaca sholawat. Istighfar sepanjang saat lah kita baca istighfar. Kan udah saya kisahkan dulu ketika Imam Hambali diusir sama orang di masjid. Imam Hambali. Beliau diusir dari masjid gara-gara numpang kemalaman. Lalu beliau diajaklah sama siapa namanya, sama tukang roti. Ayo Pak ke tempat saya. Lalu Imam Hambali ngelihat Bapak itu jualan roti. Lalu Imam Hambali ngelihat setiap dia ngaduk roti selalu dia bilang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, diaduk lagi. Imam Hambali merhatiin, Pak, saya perhatiin Bapak selalu baca istighfar ini. Berapa lama Bapak baca istighfar? Udah lama ya Bapak, ya Tuhan, dia bilang udah lama. Lalu apa yang Bapak dapat? Semua keinginan saya Allah kabulkan. Asal saya minta Allah kasih, kecuali satu, apa itu? Saya pengen banget ketemu Imam Hambali, tapi sampai sekarang belum ketemu. Imam Hambali terperangah. Ya Bapak, dia bilang, ya Tuhan, hari ini Allah mengabulkan, mengistijabah doa Anda. Kenapa? Sayalah Imam Hambali, katanya. Nah, itulah kan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya ini, Kakak. Dibaca itu sholat munjiat tengah malam. Ini ada satu kawan yang baca sholat munjiat, itu cerita tadi di atas kan, itu yang Kakak komentar. Itu orangnya cerita sama saya itu di kalau nggak salah di komentar beliau kisah. Makanya saya angkat supaya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan itu Nabi Zakaria berdoa dari rambutnya hitam sampai rambutnya putih, nggak pernah berputus asa kepada Allah.
Lalu Sarah siapa itu? Sarah istri Nabi Ibrahim. Sarah itu ketika Sarah didatangi malaikat, malaikat berkata, "Wahai Sarah, engkau akan mengandung anak." Sarah tertawa. "Saya ini udah," istilah bahasa kita, "saya ini udah menopause. Mana bisa mengandung anak?" Dibilanglah sama malaikat, Allah memberikan kau anak. Dan alhamdulillah lahir anaknya Ishak. Ishak artinya tertawa bahasa Ibrani. Nah, itu yang saya baca. Lalu Ismail itu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak. Ya Allah, berikanlah saya seorang anak yang soleh." Yaitu Allah memberikan namanya, dikasih nama sama Nabi Ibrahim Ismail. Ismail berasal dari bahasa Ibrani. Ismaillah, Isma mendengar, ilah Allah. Ismaillah, Allah mendengar doa beliau. Maka nama anaknya Ismail. Beliau melahirkan keturunan sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut nama Allah, puji Allah, sebut nama Rasulullah, bacakan sholawat setiap doa kita. Karena saya membaca suatu hadis, au kama qala Rasul, apabila doa tidak dibacakan sholawat, maka doa itu berputar-putar aja antara langit dan bumi, nggak naik ke hadirat Allah. Maka bacakan sholawat. Kita membaca sholawat munjiat, kita membaca sholawat naria, kita membaca sholawat Jibril, kita membaca sholawat Nabi, sholawat saja turun. Apapun nama sholawat, ada 12 sampai 13 ribu sholawat tigotnya itu. Yang diterangkan di dalam kitab, apa ya, saya lupa itu kitabnya, Abdullah Sholawat ala Sayyidi Sadat, itu disebutkan ada 12 sampai 13 ribu sigot sholawat, bentuk sholawat. Itu semuanya kita membaca sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Kalau engkau mau berdoa, jangan terburu-buru langsung berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya ini dan itu." Jangan seperti itu. Pertama, tata caranya, pujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bersalawatlah kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat, di luar sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu masalah Sayyidina atau tidak Sayyidina bisa dilihat di kitab Ghayatul Mustarsidin. Nah, kemudian kita membaca sholawat kepada Rasulullah, lalu berdoa sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam satu hadis. Ketika ada orang Arab berdoa, beliau bersabda, "Au kama qala Rasul, wahai Arab, kamu kecepatan. Wahai Badui, kamu kecepatan." Begitulah kira-kira. Ya Arab, nah gitu kira-kira hadisnya. Engkau kecepatan. Kalau mau baca doa, jangan begitu. Mula-mula, pujilah Allah. Allah yang kita puji. Ada yang bilang sama saya, memuji Rasulullah, memuji manusia, bisa jadi musyrik. Gimana nih? Baca dulu yang banyak kitab, baru ngomong. Jadi, setiap pujian yang kita sampaikan kepada makhluk, kepada manusia, itu hakikatnya kita memuji Allah. Apa? Bagus banget ya, ini ciptaan Allah. Akan begitu, Allah yang kita puji. Lalu apalagi memuji Rasulullah, karena Allah memuji, innaka la ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad, sungguhnya alaknya tinggi, itu mulia. Itu pujian Allah. Kita juga memuji Rasulullah, ribut aja. Lalu setelah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita berdoa. Nah, kita membaca salawat kepada Rasulullah yang banyak. Salawat Jibril, salawat munjiat seperti tadi. Lalu ketika kita sudah membaca salawat, sampailah kita di jam 4 pagi, baru kita berminta kepada Allah. Ya Allah, berdoanya apa, maunya apa. Nah, begitulah kira-kira. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Bang, orang banyak yang berdoa tapi nggak dikabulkan. Nah, itu yang saya bincang di awal-awal tadi. Syarat-syaratnya pertama, jauhi riba, jauhi barang haram, jaga hati orang, jaga persaudaraan, jaga terutama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat, dijaga. Jangan pada ribut. Nah, itu nanti banyak hati orang yang luka gara-gara lidah kita. Gimana cara Allah menjawab pertanyaan doa-doa kita? Nangis sekalipun kita berdoa kepada Allah, au kama qala Rasul, susah untuk diistajabah. Kenapa? Kita makan makanan yang haram, kita pakai baju-baju yang haram, sumber pencariannya dari barang yang haram, bahkan kita terlahir dari barang haram. Bagaimana cara Allah mengabulkan doanya? Au kama qala Rasul. Begitulah yang saya baca dalam satu hadis. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa menjawab kakak. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.